Voksi PKS, dan Pak Hinca Panjaitan menitipkan pesan bahwa beliau sepakat dengan rapat hari ini, ya, dan akan menyepakati kesimpulan rapat hari ini. Saya mohon perkenan, rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum dan mungkin selesai pukul 16.20, 16.10. Bahkan ya, rekan-rekan, ini rapat khusus Komisi 3 merespon dinamika penegakan hukum beberapa hari belakangan ini, di mana terjadi penggeledahan di beberapa tempat, ya, di rumah mantan Jampitsus, salah satunya di Sentul, Febrian saya, ya, Pak mantan Jampitsus itulah, ya. Kami, ya, tadi juga sudah berinisiatif menghadiri, ya, dan mendorong pertemuan antara Kortas Tipikor Barreskrim Mabes Polri, ya, dengan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK, ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Rapat hari ini nanti teman-teman akan menyampaikan sikapnya sekaligus menyatakan apakah setuju atau tidak kita membentuk panitia kerja, ya. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah, ya, barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi, ya, namun juga bangker-bangker lainnya. Mungkin itu mungkin pertama PDI Perjuangan Pak Pala Amru. Pertama, jadi simpulannya nanti Pak Pala Amru apakah setuju, ya, dibentuk panja ini, ya. Lalu nanti ketua panja saya langsung oleh ketua Komisi 3. Ya, silakan. Saya akan bacakan penjelasan dan simpul rapat ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan media massa serta masyarakat Indonesia sekalian. Mencermati dinamika penegakan hukum belakangan ini, Komisi 3 DPR RI sebagai wakil rakyat Indonesia yang memiliki tugas konstitusional dalam bidang penegakan hukum memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal, khususnya terkait pengunduran diri Jampitsus Saudara Febri. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air. Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. 3. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan Saudara FA, ya, yang
yang terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Untuk itu, berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, pasal 98 ayat 3 Undang-Undang MD 3 atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta pasal 108 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib. Dengan ini membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum terhadap penanganan perkara oleh Korps Tipikor, Polri dan Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saat ini yang dibutuhkan negara adalah kekompakan, sinergitas, dan kesamaan langkah seluruh aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum, khususnya dalam agenda besar pemberantasan korupsi. Demikian penjelasan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti agenda-agenda teknis panja ini akan kami update terus ya, Pak Saroni ya, ke teman-teman. Ya, mulai dari mungkin kami akan ikut mengawasi proses-proses penggeledahan, ya, proses pemeriksaan tempat-tempat barang bukti dan lain sebagainya, dan kami akan memastikan seluruh aktivitas kami ini terbuka, ya, terbuka sehingga bisa diikuti oleh masyarakat melalui teman-teman wartawan, teman-teman media. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa warga Karbala ini bersiap sambut peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Di Karbala, peti Ali Khamenei ini akan disemayamkan sebagai bagian dari rangkaian prosesi pemakaman kenegaraan. Ya, ribuan warga Karbala melantunkan nyanyian-nyanyian sebagai persiapan sambut peti jenazah Ali Khamenei. Mereka akan ikut serta dalam arak-arakan sebagai bagian dari rangkaian pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran. Peti jenazah dibawa keliling ke sejumlah tempat suci Syiah sebelum disemayamkan. Dan nantinya jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota kelahirannya di Mashdad, Iran untuk dimakamkan. Ya, jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Para pelayat memadati jalanan dan masjid Jamkaran di kota suci Qom untuk menyambut iring-iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan yang berlangsung di tengah duka mendalam warga. Prosesi penghormatan terakhir akan dilanjutkan berturut-turut ke Najaf, Karbala, dan terakhir pada Kamis 9 Juli 2026 di Mashdad sebagai tempat terakhir sekaligus tempat dimakamkannya jenazah Ali Khamenei. Ya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus untuk mewakili Indonesia menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Tehran, Iran. Penunjukan tersebut merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam menentukan utusan negara pada acara kenegaraan. Indonesia memastikan akan mengirimkan utusan khusus yang akan bertolak ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani ini rencananya menjadi salah satu utusan yang hadir di Tehran, Iran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei usai disemayamkan selama 4 bulan.
Pemakaman Ali Khamenei rencananya akan digelar pada 9 Juli 2026 di Mashhad, kota kelahirannya, dan dihadiri puluhan juta orang, termasuk sejumlah kepala negara, pejabat asing, dan tokoh politik dari berbagai negara. Ya, memang saya dihubungi oleh Menteri Luar Negeri bahwa Presiden meminta kami untuk mewakili rakyat dan bangsa Indonesia untuk bisa datang ke Iran menghadiri acara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei atas wafatnya beliau, dan akan dimakamkan pada tanggal 9 Juli bersama bangsa Indonesia dan seluruh orang Indonesia untuk menyampaikan duka cita yang mendalam. Maka pada hari itu Presiden meminta kepada saya dan Menteri Luar Negeri untuk hadir pada acara tersebut, dan insya Allah kami akan. Ya, sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri bersama Ketua MPR RI untuk menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Jutaan pelayat memadati proses upacara perpisahan mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran diselimuti duka sambil memegang potret Khamenei, bendera Iran, serta spanduk bertuliskan balas dendam. Selain warga Iran, para pemimpin agama dan negara lain juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei, termasuk Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebutkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi otoritas Iran. Karena pemakaman itu akan dilaksanakan pada hari tanggal 9, itu hari apa ya? Hari apa? Kamis rencananya. Kita berencana akan hadir. Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara dari pemakaman Supreme Leader Iran. Rangkaian pemakaman Khamenei dilanjutkan dengan salat jenazah di Masjid Raya Teheran, Iran. Ketiga putra Ali Khamenei yakni Mustafa Khamenei, Masud Khamenei, dan Meisam Khamenei berada di saf terdepan. Namun untuk alasan keamanan, pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei, tidak terlihat. Mojtaba dipastikan tidak akan menghadiri rangkaian upacara pemakaman ayahnya karena menjadi target pembunuhan Israel.